Kasus penularan COVID-19 di Jawa Timur naik pada awal Februari ini. Sampel virus yang diperiksa Satgas didominasi Omikron dan varian Delta dengan gejala sedang bahkan berat. Satgas penanganan COVID-19 pun mengaktifkan kembali 13.000 kasur perawatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus. Posisi Jawa Timur berada di peringkat ketiga dibandingkan 4 provinsi besar di Indonesia. Sampai 5 Februari 2022, kasus aktif di Jawa Timur tercatat ada 5.055 kasus. Jauh di bawah kasus aktif DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mencatatkan 59.876 kasus dan 44.730 kasus. Sedangkan Jawa Tengah dengan kasus terkecil yakni 4.874. Meski begitu, juru bicara Satgas Penanganan COVID Jawa Timur Makian Jibril mengatakan, ada tren kenaikan yang patut diwaspadai. Ia mencontohkan, pada pertengahan Januari, tercatat masih ada 26 kasus harian baru. Namun memasuki awal Februari, kasus melonjak menjadi 1.394 di tanggal 3, kemudian 1.679 kasus di tanggal 4, dan pada 5 Februari mencapai 2.145 kasus harian baru. Ini di Februari ini juga kenaikannya cukup signifikan ya, karena awal Januari kasus kita masih di angka 20-30, per kemarin kita tambahan kasusnya ada 2.154 kasus konfirmasi baru. Memang ketika kita petakan tidak bisa semuanya dilakukan WGS ya, tapi beberapa sampel-sampel yang kita curigai Omikron itu memang kita kirimkan ke ITD untuk dilakukan sekuensi dan didapatkan 108 sampel sampai sejauh ini di Jawa Timur yang terkonfirmasi positif Omikron. Meskipun demikian masih ada beberapa varian Delta yang kita temukan khususnya di kasus-kasus yang gejalanya sedang dan berat seperti itu. Melihat fakta bahwa banyaknya varian Omikron dan Delta, Satgas kembali mengaktifkan 13.000 kasur perawatan untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus. Saat ini, tingkat keterisian kasur, baik ICU maupun isolasi biasa, tercatat di angka 9%. Makian mengimbau, masyarakat mau menjalani isolasi terpusat untuk meminimalisir potensi penularan keluarga. Dari data Satgas, Surabaya menempati posisi tertinggi di Jawa Timur dengan kasus aktif, dengan 1.254 kasus per 5 Februari. Disusul Kabupaten Sidoarjo dengan 894 kasus, Kota Malang dan Kabupaten Malang, masing-masing 551 dan 378 kasus, serta Gresik dengan 353 kasus. Klaster terbanyak terjadi di ruang publik dan keluarga. Saat ini, daerah yang awalnya menerapkan pembelajaran tatap muka 100% sudah beralih ke 50%. Saat ini, gelombang ketiga di Indonesia masih menapaki awal-awal anak tangga. Yang menjadi perhatiannya adalah ada anggapan bahwa varian Omikron lebih lemah dari Delta. Jika anggapan ini dikombinasi dengan gelombang COVID yang menerjang Indonesia lebih akhir dibandingkan negara lain, maka ini akan membuat antisipasi pencegahan menjadi kurang maksimal. Dan gelombang ketiga ini menjadi lebih harus kita waspadai karena di tengah adanya anggapan yang salah ya bahwa Omikron ini sebagai varian yang lemah, padahal semua varian itu serius dan evolusi virus itu belumlah mengarah pada kondisi di mana virus itu menjadi lemah ya. Karena pada faktanya Omikron ini tidak lemah, bahkan 2 kali lebih serius daripada virus asli di Wuhan. Dan Diki menyarankan pemerintah mengambil kebijakan berani dengan vaksinasi ketiga sebagai vaksinasi dasar, bukan booster. Berbagai pembatasan aktivitas manusia juga harus diaktifkan kembali. Ia menilai pembelajaran tatap muka seharusnya dialihkan ke daring sepenuhnya. Minimal dalam waktu 1 bulan untuk mengurangi potensi penularan. Miftah Farid, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.